Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayuhal ikhwah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, satu hal yang harus senantiasa kita ingat dan tidak boleh kita lupakan, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja ayuhal ikhwah. Dan setiap kita pasti akan pergi meninggalkan panggung dunia yang hina dan fana ini. Dan kapan tiba masanya, tidak ada satupun di antara kita yang tahu akan tiba masanya. Sungguh begitu banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang terlebih dahulu meninggalkan kita. Ketika di pagi hari, ia masih dalam keadaan segar bugar, mengenakan kancing baju sendiri. Di siang hari atau di sore hari, kancing bajunya dilepaskan oleh orang-orang yang hendak memandikan jenazahnya. Begitu banyak saudara-saudara kita yang ketika di pagi hari masih dalam keadaan sehat walafiat, menaiki kendaraan sendiri. Di siang harinya, di sore harinya, ditandu jenazahnya oleh orang-orang yang hendak memandikan jenazahnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah? Untuk apa aku harus tergila-gila dengan dunia? Tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengembara yang ia mampir sejenak untuk bernaung di bawah pohon. Setelah istirahatnya selesai, maka orang tersebut pergi meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh karenanya saudaraku muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mereka yang paling baik di dalam mengumpulkan bekal setelah kematian. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, mukmin seperti apa yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Mukmin yang cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang mereka yang paling baik dalam mempersiapkan bekal setelah kematian. Saudaraku, kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya tidaklah diukur daripada banyaknya harta, tahta, apalagi wanita. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kaki kita dapat menginjakkan kaki di surga dan dihindarkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan surga. Setiap kita pasti bermimpi dan bercita-cita bagaimana bisa menggapai surga. Akan tetapi saudaraku, surga tidak bisa kita dapatkan hanya dengan mimpi dan berhayal. Surga dapat kita dapatkan dengan perjuangan, pengorbanan, kesungguhan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saudaraku, setiap kita, semua kita pasti menginginkan surga. Terlebih lagi jika kita dapat bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, sungguh ini merupakan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Jika kita dapat bertetangga di dunia ini dengan orang-orang yang terhormat, sungguh ini merupakan kemuliaan bagi kita saudaraku. Lalu bayangkan jika tetangga kita di surga kelak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Akan tetapi saudaraku, kita tidak akan pernah dapat bertetangga dengan Nabi di surga jika kita tidak berusaha dan berupaya untuk menggapai kiat-kiat bagaimana dapat bertetangga dengan Nabi di surga. Salah satu kiat agar kita bisa bertetangga dengan Nabi di surga, saudaraku, yang pertama adalah dengan cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sesungguhnya, dengan kecintaan yang sesungguhnya, bukan cinta yang palsu. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Dan Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan daripada sahabat ini, karena pertanyaan ini tidak dianggap pertanyaan yang penting, saudaraku. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada sahabat tersebut, "Mada a'tadta laha?" Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya kiamat? Tidak penting kapan kita mengetahui datangnya kiamat. Yang terpenting adalah persiapan apa, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat. Maka sahabat tadi menjawab, saudaraku, sahabat tadi menjawab, "La syai' ghaira anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada bekalku wahai Rasulullah, akan tetapi aku cinta kepadamu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, jamaah sekalian. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban dari sahabat tadi. Beliau mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Jika engkau benar-benar mencintaiku, kata Nabi, maka kelak engkau akan dikumpulkan bersamaku di surga. Akan tetapi saudaraku, cinta di sini tentunya bukan hanya sebatas pengakuan lisan, bukan hanya sebatas ungkapan, akan tetapi cinta yang didasari dari membenarkan setiap apa yang datangnya dari Nabi SAW, menaati segala apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kemudian di antara kiat yang kedua, jamaah sekalian, agar kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW di surga, adalah dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Suatu ketika sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya beliau pernah menyiapkan tempat wudhu Nabi SAW. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih Nabi kepada sahabat Rabi'ah ini, maka Rasulullah menawarkan sesuatu kepada sahabat Rabi'ah. "Sal, mintalah wahai Rabi'ah, apa yang engkau butuhkan dariku? Apa yang engkau perlukan dariku wahai Rabi'ah?" Lihatlah jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Rabi'ah setelah diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk meminta. Beliau mengatakan, "Fa inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Nabi, sesungguhnya aku meminta kepadamu, yang aku pinta darimu wahai Nabi adalah bagaimana aku dapat mendampingimu di surga kelak wahai Nabi. Bagaimana aku bisa menjadi tetanggamu dan senantiasa mendampingimu di surga. Allahu Akbar, jemaah sekalian. Lihatlah, inilah mukmin yang cerdas. Ketika diberi kesempatan oleh Rasulullah meminta dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan oleh Rasulullah,
yang beliau pinta bukanlah harta, yang beliau pinta bukanlah tahta apalagi wanita. Yang beliau pinta dari Rasulullah SAW adalah bagaimana bisa mendampingi Nabi SAW di surga. Dan lihatlah apa kata Rasulullah SAW. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk memenuhi cita-citamu, untuk mewujudkan cita-citamu tersebut dengan memperbanyak sujud, yakni dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat yang ketiga agar kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW di surga adalah dengan cara memperhatikan, berbelas kasih dan menanggung keperluan anak-anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan mereka yang menanggung anak yatim bagaikan dua jari ini di surga. Beliau memberikan isyarat dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah beliau, yang menandakan, menggambarkan betapa dekatnya orang yang memperdulikan dan menanggung kebutuhan anak yatim dengan Nabi di surga. Maka saudaraku, perhatikan ini, berbelas kasihlah kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Perhatikanlah keadaan mereka, lemah lembutlah terhadap mereka, dan tanggunglah segala keperluannya. Terlebih lagi jika Anda diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terakhir saudaraku sebelum khatib tutup, di antara kiat agar kita bisa bertetangga dengan Nabi kelak di surga, yaitu dengan cara memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, ay aktsaruhum salatan alayya. Sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling dekat kelak denganku pada yaumil qiyamah adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang begitu besar perjuangan dan pengorbanannya untuk umat ini. Maka sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات